mempunyai sebuah risalah, buku kecil tipis spesial tentang murtad, Al-Kalimatun Nafi'atu fil Mukaffaratil Waqi'ah. Mukaffirat boleh, kalimat-kalimat yang berguna tentang dosa-dosa yang membuat orang jadi kafir yang ada sekarang ini. Punya beliau buku khusus, dan tidak saya baca bawahnya, nanti sama saja Muqaddimah Syekh Shalih Fauzan dengan yang kita baca. Misalnya di sini ada yang ana muslim falatuk, saya seorang muslim, jangan kafirkan. Nanti di belakang ada. Sudah, kita mulai. Apa itu? Al-awwal asyirku, dan ini yang diamanahi ke saya, yang mengeluarkan kita dari Islam. Mengeluarkan kita dari Islam, ada yang sengaja keluar kayak di zaman Abu Bakar, memang keluar murtad, pindah agama, nyebrang pager. Ya. Kalau di sini perbuatan yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya, sudah. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam mengibadahi Allah yang maha tinggi. Menyekutukan Allah dalam mengibadahi Allah yang maha tinggi. Syekh Shalih Fauzan berkata, coba lihat, ada yang bawa ya. Fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah. Syirik adalah yang paling berbahaya dari jenis murtad. Dari jenis murtad. Wa huwa an yu'bada ghairullahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, yaitu disembah selain Allah dengan jenis apapun dari jenis-jenis ibadah. Biddu'ai, dengan berdoa, bidzabhi, dengan menyembelih, nanti ada kurban, bin nazri, dengan nazar, bil istighosati, dengan istighosah. Dengan istighosah, bukan an ya, enggak sama. Kalau pakai an itu berarti perbuatan khusus. Ini istighosah. Misalnya ya Jailani, aghithna. Bil isti'anati fima la yaqdiru alaihi illallah. Dengan minta tadi belum saya sebut ya. Dengan doa, dengan nyembelih, dengan nazar, dengan istighosah, dengan isti'anah pada apa yang tidak mampu melakukannya, la fima la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu dalam perkara yang mereka mintai itu kecuali hanya Allah. Misalnya yad'ul mauta, menyembah, meminta kepada orang mati, berdoa kepada orang mati. Yaitu yang saya sebut tadi, itu cuma semakna. Yastaghitsu bil qubur, beristighosah kepada kubur. Istighosah sama isti'anah kalau di syarah Syekh Utsaimin dibedakan dikit ya. Juga Syekh Ali Al-Khudairi dalam membedakan isti'anah dengan istighosah. Tapi sama-sama minta tolong gitu aja. Istighosah minta tolong, isti'anah ya minta tolong. Kalau isti'anah lebih umum, istighosah khusus. Kita teruskan dulu. Itu kan buang waktu, maksudnya rinciannya belakangan aja kalau sempat. Misalnya dengan kuburan. Yastanjidu bil amwat, minta tolong, minta bantuan dengan orang mati, kepada orang mati. Orang yang enggak ada. Ini maksudnya minta tolong kepada orang mati untuk menunjukkan minta tolong kepada orang hidup itu boleh, gitu loh. Kepada makhluk itu boleh. Pokoknya perkara-perkara yang wajar. Itu ada pembahasan sini. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddati wa 'azzamuha.
Inilah yang paling bahaya jenis-jenis riddah dan yang paling besar dari jenis-jenis riddah. Ingat ya, saya bilang riddah artinya murtad. Wa hadza alaihi katsirum mimman yad'un al-Islam. Inilah yang padanya kebanyakan dari orang yang mengaku Islam. Mengaku Islam. Ini di depan di muqaddimah disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan. Ngaku-ngaku Islam tapi koyok ngene gitu loh. Ya, ngaku-ngaku Islam tapi seperti ini. Ya benunal adrihah. Mereka membangun tempat-tempat ibadah. Wa yatufuna biha, dan mereka bertawaf padanya. Ini kalau dicari di sini nanti nggak cukup. Pokoknya tempat ibadah. Dan mereka tawaf berkeliling di tempat ibadah itu. Wa yadhbahuna laha, mereka menzabah, menyembelih untuk tempat ibadah itu. Wa yanzuruna laha, mereka bernazar untuk tempat ibadah itu. Tempat suci, tempat ibadah. Wa yataqarrabuna ilaiha, dan mereka bertaqarrub kepadanya. Yaqulun, mereka berkata, li'annaha tuqarribuhum ilallah, karena tempat ibadah itu, tempat ibadah kalau dharih di sini bisa makna asalnya yaitu kalau dia seorang muslim ya tempat khusus ya. Nanti belakangan. Ini ngedit juga ya. Karena tempat itu mendekatkan mereka kepada Allah. Hum yataqarrabuna lah, dan mereka pun bertaqarrub kepada tempat itu. Wahya bizamihim tuqarribum ilallah, dan dengan dugaan mereka tempat suci itu, tempat ibadah itu, dengan dugaan mereka bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Kata Syekh, limadza lam yataqarrabu ilallahi minal asli. Kenapa mereka enggak bertaqarrub kepada Allah secara mendasar saja? Enggak usah pakai begitu-begituan. Wa yatruku hadhil matahat, dan meninggalkan perkara yang enggak jelas, matahat. Perkara yang enggak jelas, yang simpang siur. Kenapa enggak langsung gitu aja? Kenapa harus pakai kayak gitu? Ya, kalau di suatu tempat itu ada bekas telapak kaki cucu fulan. Bekas telapak kaki kalau disamain tuh sama makom Ibrahim, sama bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ada suatu tempat, terus ya dipagerin, ya dibikin rumah, ya tadi itu, ya tadi itu bertawaf di situ. Kalau di Indonesia ada itu. Kalau saya suruh ke sono, ini nanti berhenti di sini nyebrang dikit, ini ada itu. Ya itu aja pelan-pelan. Mereka tawaf di sana. Meyakini, jadi suka kali pakai kias. Ya sudah, semoga bisa dipahami. Kenapa? Kok enggak mereka langsung bertaqarrub kepada Allah secara asar, secara mendasar, meninggalkan perkara yang simpang siur ini, agar mereka bertaqarrub kepada Allah. Karena sungguhnya Allah itu qaribun mujib. Liyataqarrabu ilallahi fa innahu. Karena sungguhnya Allah qarib, dekat, mujib, dan menjawab. Ini kalau sedikit buang waktu, ketika membaca idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu, walaupun di situ ada waqaf,
al-waslu aula, wasal lebih utama. Qarib itu kan ujibu. Jadi ujibu itu sebagai penjelas dari qarib. Ayat di bawahnya. Kan Allah itu dekat, maha menjawab. Limadza tataqarrabuna lil makhluqina? Kenapa kalian bertaqarrub kepada makhluk? Bertaqarrub itu artinya mendekatkan diri. Wa taquluna, dan kalian berkata, kata Syekh Shalih Fauzan, al makhluquna yuqarribunana ilallah. Makhluk-makhluk ini mendekatkan kami kepada Allah. Maka jawabannya, halillahu subhanahu wa ta'ala ba'id. Apakah Allah jauh? Halillahu aghlaqa abwabahu. Apakah Allah menutup pintu-pintunya? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqahu. Apakah Allah tidak mengetahui dan tidak mendengar makhluknya? Wala yara ma yaf'alun, dan tidak melihat apa yang mereka kerjakan? Demikian kata Syekh Shalih Fauzan. Memang beliau begini dalam syarah-syarahnya. Dalam syarah-syarahnya langsung ucapan-ucapan dari mereka beliau langsung jawab ya. Dalam tulisan-tulisan sama, baik di Al-Usulus Sittah. Itu juga sebenarnya dalam sebagian buku itu termasuk di Syarah Al-Usulus Sittah, maka kalian menjawab. Maka ini maksudnya untuk pelajaran. Ini harus dihafal. Kenapa sih kok harus gitu? Kan Allah itu dekat dan menjawab. Menjawab doa, mengkabul doa. Apa Allah itu jauh? Apa Allah enggak dengar? Enggak tahu, enggak dengar makhluknya? Apa Allah enggak ngelihat? Kalau bahasa saya tadi kenapa kok pakai gitu-gitu segala? Kenapa enggak langsung? Kalau saya tambahi gini, bukan saya enggak tahu ya. Di masyarakat itu kenapa orang-orang kayak gini? Bukan hanya diajari. Bukan hanya diajari. Bukan hanya diajari gini, tapi mereka diajari awakmu ku sopo, gitu loh, ada tambahannya. Nyambung. Kalau nggak nyambung di luar aja nanti. Jadi awakmu ku sopo, kamu itu siapa? Jadi kalau mau ini harus pakai 5G. Kalau kamu itu mesti GPRS. Sinyalnya pun nggak jelas. Jadi kalau mau kirim data, itu bahasa ini ya, bahasa teknologi inilah. Kalau mau kirim data itu, kamu harus cari ini kanal khusus yang menyambungkan langsung ke sana. Itulah 5G, bahkan unlimited kata mereka. Wus langsung. Kon itu sopo? Jadi memang dilemahkan, nggak dinaikkan, mbok dinaikkan titik H gitu ora, 3G gitu ora, paniku sopo. Akhirnya banyak yang merasa nggak pantas. Yang saya juga kepikiran ini, nggak pantas lalu minta jalan pintas, nggak pantas minta jalan pintas. Nih, saya pernah nonton YouTube di stasiun TV. Ada yang kesurupan. Terus jinnya bilang, kamu minta padaku, aku saja butuh Allah, katanya gitu. Kata yang kesurupan. Lah saya ini nggak salah tonton awe. Sing kesurupan muni ini ngono ya. Saya dia nyengir-nyengir sendiri ya. Ya sudah. Itu maksudnya tambahan dari saya, mungkin saudara-saudara heran.
Syekh bilang, kenapa kalian nggak langsung? Apa Allah nggak tahu? Apa Allah nggak dengar? Hah? Apa kalian anggap Allah itu jauh? Hah? Nah, ada tambahan, bukan Syekh nggak tahu, Syekh tahu, cuma mungkin nggak ditulis oleh Syekh. Ya, memang mereka diajari kon iku sopo. Oleh ndonga iku ya kudu ana jalure. Jalur cepat, tole. Ya sudah, semoga paham ya. Jadi kenapa kok orang-orang kayak gitu tuh gitu ya? Karena ya begitu. Ada seorang ustadz yang didatangi mahasiswi. Ini biar ini tauhidnya. Ustadz, tolonglah doakan saya agar skripsi saya selesai. Si ustadz diam saja. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga yang muda. Berbuat baik kepada dosen. Merendahlah ke dosen, jangan sok berdebat, jangan meninggi hati. Ya, namanya aja Mas, banyak beramal saleh, banyaklah beristighfar. Mohonlah kepada Allah. Ya, semoga dikabulkan oleh Allah. Ya Ustaz, tapi saya doakan. Ya sudahlah. Tadi itu dikerjakan. Paling udah nggak berapa lama, entah 3 bulan, entah berapa, si wanita mahasiswi ini datang lagi. Bawa kresek merah 2. Kalau nggak salah itu tulisannya lai-lai. Nggak ngerti lai-lai apa. Buarat, datang dia. Ustadz, matur suwun sangat. Padahal dia orang luar Jawa ya. Maksudnya Jawa Baratan. Itu ada papa di luar. Oh ya. Siapa ya? Saya yang beberapa waktu yang lalu minta didoakan. Aduh, siapa ya, kata si Ustadz. Ini Ustadz yang dulu minta didoakan agar skripsinya. Kata si Ustadz, ya Allah, aku lali ndongakno skripsi si langsung mari. Ono kresek loro gak iso diangkat, isone digeret ya. Kata mertua si Ustadz ini, ya apa Ustadz iki dijoli donga oleh kresek ora didongakno. Paham? Kisah ini sebenarnya ada maksudnya loh. Hah? Apa dari temanya? Walaupun boleh minta didoakan oleh seseorang, si ustaz tak langsung, oh ya, tak tungakno. Gak gitu, diajari dia mendekat kepada Allah. Sampai ustaznya lali ndongakno oleh kresek luru, digweret ya kreseknya. Iku anggur weh, Masya Allah, kiwi, pepek ya. Masya Allah. Sampai ustaznya juga malu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Aku dimintai untuk mendoakan, gak kudoakan. Dia bawa ini, lulus lagi. Bapaknya datang. Terima kasih banyak Ustadz atas doanya untuk putri kami sehingga cepat lulus. Si Ustadz merana. Aduh, gak tak tungakno, Pak. Orang tak tungakno. Padahal boleh Ustadz itu dimintai doa. Tapi Ustadz itu ngajari tauhid. Ngajari dia mendekat taqarrub kepada Allah. Menjalankan wasilah-wasilah, jalur-jalur yang menjadi percepatan doanya dikabulkan. Sambil membawa kresek ke dapur, si Ustadz lemes gini. Aku kok gak dungakno ya apa sih? Gitu. Tapi mungkin ada hikmahnya dia jadi mendekat kepada Allah. Itu kisah aja ya. Yang satu ada ngajari sopohon gitu. Yang satu ya cobalah berbakti pada orang tua. Banyak silaturahim, baik pada tetangga. Mudah dinasihati. Tapi saya tolong didoakan Ustaz. Sudahlah, ini dulu dijalankan. Banyak istighfar, mohon kepada Allah di malam hari. Merendah ya ke dosen. Walaupun kita ini ya mampu, mungkin nampak kalian orang kaya, tapi merendah. Merendah itu artinya jangan berdebat. Pak boleh buat lah ini statusnya kan
Kalian nih mas, kalian tuh bukan banyak, dia kalian itu untuk bukan kau kan. Nah itu caranya. Itu maksud saya ada kisah yang orang disuruh untuk siapa kamu, nggak mungkin doamu dikabul. Ada yang terbalik, sudah berbaktilah pada orang tua, silaturahim, baik pada tetangga, disuruh kita. Mohon kepada Allah, merendah kepada dosen, jangan berdebat, dikinikan marah, wajahnya begini, jangan merendah, makbul beneran. Subhanallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Saudara-saudara kalau diminta doa gimana? Saya doakan saya. Oh ya. Ya sudah, kita teruskan. Itu di halaman 15 itu ada dalilnya, surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila bertanya kepada engkau, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wa liyu'minu bil 'allahum yarshudun. Dan juga wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabul untuk kalian. Innahu qaribun mujib, kata Syekh Shalih Fauzan. Dia itu dekat lagi mengijabah. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah. Kenapa kalian pergi dan berdoa kepada selain Allah? Wa taqulu, dan kau katakan, hadza yuqarribuni ilallah. Ini mendekatkan kami kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka ini kecuali agar mereka yang kami sembah ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ka'annallaha la ya'lamu wa la yadri. Seolah-olah Allah itu enggak tahu dan tidak tahu. Hakadha zayyana syayatinul jinni wal insi lihaula'i. Demikianlah setan menghiasi, setan jin, setan manusia menghiasi kepada mereka ini. Wahum yadda'unal Islam wa yashhaduna an la ilaha illallah. Demikianlah. Jadi Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan zayyana. Ini bahasa Al-Quran. La uzayyinanna lahum, akan kuhiasi, akan kujadikan indah. Zinah, bukan zina tapi zinah. Demikianlah setan menjadikan indah. Setan jin, setan manusia menjadikan indah bagi mereka yang bertaqarrub melalui makhluk ini. Wahum yadda'unal Islam, mereka mengaku beragama Islam dan bersyahadat tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa yusalluna wa yasumuna, mereka salat, mereka puasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Akan tetapi mereka mencampur amal mereka dengan syirik besar. Fa yakhrujuna min dinillah, min dinil Islam, lalu mereka keluar dari agama Islam. Wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna, sedangkan mereka masih salat, mereka masih puasa, mereka berhaji. Wallazi yarahum yazunnu annahum muslimun, dan orang yang melihat mereka itu mengira, menduga bahwa mereka adalah muslim. Ya memang lahiriah. Saya diam dulu, ini babnya tauhid. Ya, kita teruskan dulu. Fayambaghi ma'rifatu hadza, pantas, selayaknya, seyogyanya mengetahui perkara ini. Fasyirku billah
wa akhtarudz dzunub, syirik kepada Allah Azza wa Jalla itu sebahaya-bahayanya dosa, wa a'zamudz dzunub, dan seagung-agungnya dosa, wa ma khatrihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'un al-Islam. Bersama dengan bahayanya dan keburukannya terjadi di dalam syirik ini, dalam bahaya ini banyak dari orang yang kebanyakan dari orang yang mengaku beragama Islam. Wala yusammunahu bismi syirki, dan mereka tidak menamainya dengan nama syirik. Yusammunahu, sebaliknya mereka menamainya at-tawassul. Au yusammunahu, atau mereka menamainya tolabus syafa'ah, minta syafaat. Au yusammunahu bi asma'a ghairi syirki, dengan nama-nama bi asma'in saja, bi asma'in ghairu syirki, dengan nama-nama selain syirik. Walakinnal asma', akan tetapi nama-nama la tughayyirul haqa'iqa, tidak merubah hakikat-hakikatnya, yaitu substansi syirik. Asyirku huwa syirku, syirik ya syirik. Wa hadza akhtarul anwa', dan ini sebahaya-bahayanya jenis. Wa aktsarul anwa'i wuqu'an ma'a annahu zahirun fi kitabillah, dan yang paling banyak, jenis terbanyak yang terjadi, bahaya yang terjadi, padahal zahirun fi kitabillah, ma'a annahu, padahal zahirun itu udah jelas dalam kitab Allah, wa fi sunnati Rasulillahi zahir, dan dalam sunnah Rasulillahi juga zahir, jelas, sudah jelas. Al-munadat wa tahdhiru minhu wa tawa'udu alaihi zahir, seruan-seruan, peringatan-peringatan darinya, ancaman-ancaman terhadapnya zahir, jelas. La takhlu suratun minal Qur'ani minat tahdziri minasyirki, enggak kosong, tidak terlewatkan, enggak kosong satu surah pun, tidak terlewatkan satu surah pun dari Al-Qur'an yang berisi tahdzir, peringatan. Tidak terlewatkan, begitu mungkin terjemahan enaknya. Satu surah pun dari Al-Qur'an dari peringatan dari syirik. Wa ma hadza, namun yaqra'unal Qur'an, sementara, begitu harfiahnya, mereka membaca Quran, yaqra'unal Qur'an wala yajtanibuna syirka, tapi mereka enggak menjauhi syirik. Tadi di atas ngaku Islam, syahadat, puasa, sholat, puasa, haji. Ini terakhir disebut membaca Quran. Ini biasa di syarah-syarah Syekh Shalih Fauzan mesti berulang ucapan ini. Di buku-buku yang lain juga gini sama. Ngaku Islam, baca Quran khususnya. Bahkan di syarah Al-Usul Sittah pun Syekh Shalih Fauzan bilang baca Quran, gitu loh. Namun baca Quran itu maksudnya kan isi Al-Quran la takhlu suratun, tidak ada yang terlewat satu surah pun dari Al-Quran yang berisi tahdzir, peringatan dari syirik. Sementara mereka membaca Al-Quran. Ini pentingnya baca Quran itu ditadabburi, pentingnya. Ini kalau Ramadan ada yang nanya ini, enaknya baca Quran Ramadan ini khotaman atau tadabburan? Enaknya apa? Ya kalau ngelihat cuma dalam hadis dan di Ramadan yang setiap malam Jibril mentadarusi bacaan Nabi. Jadi ya kalau dilihat harfiahnya ya udah baca saja. Kalau mau tadabbur
yang mahir, yang mudah ya ditadaburi. Tapi asalnya cuma ditadarusi oleh Jibril, sejenis ngecek bacaan. Jadi kalau mau harfiah ya tadabbur. Dia tadarus. Tadarus itu artinya baca. Tapi kalau mau mentadabburi ya bagus. Hanya saja kalau ditanya ini kalau Ramadan ini gimana? Saya tidak punya jawaban kecuali ya harfiah. Harfiah itu Jibril mentadarusi bacaan Nabi. Udah gitu aja. Setiap malam. Berarti tiap malam kita baca Quran. Bagus kalau ada yang memperhatikan bacaannya. Ya kita teruskan. Bukan itu bab kita. Warubama ya'ti wahidun wa yaqulu, mungkin saja ada seseorang datang dan berkata, haula'i juhalun ma'dzuruna bil jahli. Baik Jawa macane. Haula mereka itu jahil ma'dzur diuzur, ada uzur dimaklumi bil jahli, ma'dzuruna bil jahli. Punya uzur bodoh, diuzuri, jadi dimaafkan karena kebodohan kata mereka, kata orang ini yang datang ini, malah wong kula gak ngerti ya, lek Aremanya gitu, Arema pakai fanaqulu, lalu kita katakan ilamata al jahlu, sampai kapan bodohnya, sampai kapan, kata Syekh Saleh Fauzan. Itu dulu, sampai kapan bodoh. Wal Qur'anu yutla wa hum yahfazunal Qur'ana wa yaqra'unahu. Dan Quran sementara, bukan dan. Ya memang dan, tapi ini hal. Sementara Quran dibacakan, sedangkan mereka menghafalkannya dan membacanya. Ini yang saya tujukan, maksudnya kebanyakan 99% ya, ada yang hafal, ada yang baca, bahkan tadarusan. Ada yang tadarusan. Kita teruskan dulu. Laqad qamat alaihimul hujjah bi bulughil Qur'an. Sungguh telah tegak kepada mereka hujjah dengan sampainya Al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan wahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk kuberi peringatan kepada kalian dengannya dan kepada yang sampai kepada mereka Al-Quran. Itu tadi belum saya spesialkan pembahasan. Ini masih umum dari yang Syekh Saleh Fauzan maksud. Siapa bilang sampai kapan bodoh? Mau dibilang bodoh, banyak yang hafal Quran. Mau dibilang bodoh, ya masih banyak baca Al-Quran. Apalagi puasa, malamnya tadarusan kalau dibahasakan gitu. Kullu man balaghul Qur'an, setiap yang sampai kepadanya Al-Qur'an, faqad qamat alaihimul hujjah, telah tegak atas mereka hujjah, wala uzra lahu, tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Itu maksudnya yang rata-rata mengamalkan ini adalah ya bukan enggak pernah baca Al-Quran, bahkan subhanallah mungkin sangat rajin baca Al-Quran. Allahul musta'an. Yuk kita teruskan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya, dosa syirik gitu, dan akan mengampuni apa-apa atau dosa-dosa di bawahnya, selainnya, di bawahnya,
maduna dzalika liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Pembahasan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya dosa syirik. Hadza yadullu ala anna syirka huwa a'zamudz dzunubi bihaitsu innallaha la yaghfiru lis-sahibihi illa idza taba minhu. Ini hadza yadullu menunjuk ala kepada anna syirka, bahwa syirik adalah a'zamudz dzunubi, seagung-agungnya dosa yang sungguhnya Allah bihaitsu innallaha la yaghfiru lisahibihi, tidak akan mengampuni pelakunya illa idza taba minhu, kecuali kalau taubat. Jadi kalau taubat masih diampuni. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni untuk disekutukan dengannya dosa syirik kalau mereka enggak tahu taubat. Kalau taubat ya sudah. Kecuali kalau mereka taubat. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan akan mengampuni apa atau dosa-dosa duna di bawah atau selain zalika, itu syirik, ma duna syirki, apa yang selain syirik, zina, seperti zina, wa syurbil khamri, dan minum khamr, was-sariqati, dan mencuri, wa aklir riba, dan makan riba. Hadhihi kulluha duna syirk, ini semuanya enggak syirik. Wahia dakhilatun tahtal masyiah, ini masuk di bawah masyiah kehendak Allah. Wa ashabuha ashabu kabair, dan pelaku-pelakunya itu tadi zina, minum khamar, nyuri, makan riba, pelakunya itu adalah pelaku dosa besar. Wahum fussaq, dan mereka disebut fasik-fasik. Ini Ramadan kemarin kabair ya, lizahabi al-kabair. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirki, walaupun itu masuk dosa besar, mereka pelaku dosa besar, mereka fasik-fasik, akan tetapi mereka itu belum jatuh pada syirik. Enggak jatuh pada syirik. Wa inna ma waqa'u fil kabair, mereka cuma terjatuh pada kabair, kabiroh, dosa-dosa besar. Wa fahiyat tangkusu imanahum, maka kabiroh, dosa-dosa besar itu mengurangi iman mereka, bukan menggugurkan. Cuma tangkusu, cuma ngurang. Wa yuhkamu alaihim bil fisqi, dan mereka dihukumi dengan kefasikan, artinya pelaku kefasikan. Walau matu walam yatubu, kalau mereka mati dan enggak bertobat, fa innahum tahtal masyiah, maka sungguhnya mereka itu di bawah masyiah, kehendak Allah. Insyaallahu ghafaru lahum bima ma'hum minat tauhid, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni mereka dengan apa yang ada pada mereka dari tauhid. Jadi kalau mereka punya tauhid, masih ada harapan. Kita teruskan dulu. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, azabahum bidzunubihim, Allah siksa mereka karena dosa mereka. Tsumma ma'aluhum ilal jannati bitauhidil ladzi ma'ahum, kemudian tempat kembali mereka adalah jannah dengan tauhid yang ada pada mereka. Hadza ma'alu ashabil kabairil lati duna syirki, nih tempat kembali pelaku dosa besar yang di bawah syirik. Itu belum lagi kalau dibagi, karena ada yang pernah cuma pernah, tapi enggak spesial tobat. Mek tahu lewat, mek lali, lek tahu ngelakoni. Makanya kalau saya ngajar, kalau bab tobat itu, kok enak tobat asal. Tobat itu biji. Buka Imam Nawawi. Halo, itu nanti enggak baca, mulai keluar jalur.
Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Dia akan mengampuni yang di bawah itu. Dalla menunjuk bahwa anna jami'adz dzunub, bahwa semua dosa, kullaha, semuanya, duna syirki, tanpa syirik. Jadi selain syirik, di bawah syirik. Wa anna syirka huwa a'zamuha wa akhtaruha, dan bahwa syirik itu yang paling agung dan paling bahaya. Fadalla ala, dan menunjuk kepada khuturati syirki, bahaya syirik. Wa annahu a'zamudz dzunub, bahwasanya adalah seagung-agung, sebesar-besar dosa. Dan Dia akan mengampuni yang di bawah syirik itu semuanya. Pokoknya bukan syirik, enggak keluar dari agama Islam. Artinya di bawah syirik itu, di bawah apa saja yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kan di depan nggak saya baca tadi. Sebenarnya Syekh Shalih Fauzan memukaddimahi gitu loh. Ya, kan orang keluar dari agama Islam itu ya ada yang dengan keinginan, ada yang yo sakjane yo meyakini tapi ya nggak ngakui kalau itu sih syirik gitu loh. Ya, nah. Dan yang 10 yang dibahas ke belakang, nah itu termasuk dibawa di dalam innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, masuk di dalam yang selevel dengan syirik, yaitu dosa-dosa yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kalau itu kita belum bertobat, nggak akan diampuni oleh Allah. Kalau di bawah syirik, nggak mengeluarkan kita dari agama Islam, khususnya syirik besar, maksudnya ini ya, syirik besar itu masih tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya kalau Allah menghendaki, ghafara, Allah ampuni, afa, Allah maafkan, ghafara, ya walaupun ya, bersama dengan ketauhidan mereka. Kalau Allah menghendaki ya disiksa. Itu tolong dihafal. Ini aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini jadi stressingnya di bawah syirik itu adalah iman pada sifatul masyiah. Apa? Sifat berkehendak. Ya sudah, nggak usah dicari-cari. Tapi kalau mau dirinci, ada orang yang pernah cuma sekali. Ada yang nanya, dulu Ustadz saya pernah begini. Tapi seingat saya nggak pernah nyesel. Saya bilang, semogalah itu termasuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi habis ngomong gini disesali loh, saya bilang. Paham? Habis ngomong gini disesali. Semoga ada harapan. Hati-hati loh saudara-saudara. Saudara baca ad-da'wa kan? Jangan merasa sudah istighfar. Saya pernah ditanya itu, Ustaz, masa saya istighfar tiap hari? Saya mohon ampun semua dosa-dosa saya. Semua ya Allah dosa-dosa saya. Masa itu enggak masuk, Ustaz? Nah, lalu saya balik. Bapak pernah ngaji ad-da'wa? Towew gitu deh. Nanti towew. Ya, bingung. Di situ Pak, seorang tabi'in, Ibnu Sirin, berkata, aku pernah dikundahkan. Tabi'in ya? Level antum sama tabi'in, tinggi antum apa tabi'in? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman kurun adalah kurunku. Kemudian setelah mereka masuk tuh tabi'in. Jadi Ibnu Sirin berkata, kalian hafal semua. Aku pernah digundahkan oleh hutang. Ingat? Aku pernah digundahkan oleh lilitan hutang. Belakangnya belum selesai. Ternyata setelah ku ingat itu disebabkan dosaku 40 tahun yang lalu, cukule saiki.
cukule jadi nandure 40 tahun wohe saiki. Jadi jangan bilang saya sudah minta ampun pada Allah Ustaz dari dosa-dosa besar semuanya. Dosa besar itu bijian. Nanti mentang-mentang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa? Nanti dulu. Ya iya kita berharap jangan murjiah lah. Kan Ibnu Qayyim juga berkata dalam Ad-Da'wah Dawa di muqaddimah lalu kita lompati orang roja itu dia harus menyukai apa yang dia harapkan dan dia takut nggak memperoleh apa yang dia harapkan. Lalu dia action melakukan sesuai dengan kemampuan. Itu kan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang roja bertemu dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah dengan seseorang dalam beribadah kepada Rabbnya. Itu ada falyamal amalan salihah. Saya khawatir gini, mentang-mentang kita beriman pada sifatul masyiah dan menjadi aqidatu ahli sunnati wal jamaati, bukan murji, bukan khawarij dan mu'tazilah, bukan juga murjiah, tapi ternyata kita nanti terjerumusnya ke murjiah, berbau murjiah karena dengar masyiah gini lumayan lah, lalu dia nggak bertobat, lalu dia bilang lu katanya diampuni kok kena musibah pula aku, udah minta ampun banyak aku nih tiap hari, ya semua. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya, itu kan ada syarat bertobat itu. Fa in taba, kalau dia bertobat dari sebagian dosa, min ba'dil maksiati, sahhat taubatuhu, sah taubatnya. Kalau yang tersisa, tersisa. Menurut pendapat kebanyakan, tersisa. Jadi bijian kita itu bertobat. Makanya saya khawatir nanti pas bilang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, lalu pas istighfar tenang-tenang saja. Sudah aman, tahu kena musibah, lu aku sudah istighfar kok kayaknya bersih kali nih. Enggak tahu dia bahwa dia belum nyebut secara bijian. Ya Allah. Sebutin tuh bijian. Nyeselnya berhenti sudah, an yandama ala fi'liha, nyesel. Jadi walaupun gini jangan nanti larinya ke rasa-rasa bau irja ya. Paham? Aman ono memang Masya Allah ya. Apalagi pakai dalil nih. Dalilnya apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Betul. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis qudsi. Lalu istighfarnya nggak nyebutin, hati-hati loh. Sejak balik punya dosa disebutin bijian loh. Ojo rumangsane wis lewat. Ibnu Sirin aja bilang ternyata itu harus nyari. Ini keluar dikit. Tema kita kan syirik ya. Cuma karena dalilnya itu kayak gini harus membahas wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya mau nggak maulah harus terbahaskan agar saya selamat dari kesalahpahaman saudara-saudara. Nanti malah kalau istighfar aman. Iya ya Allah Maha Pengampun. Sudah tenang. Tenang. Kalau saudara mau membanyakkan roja, harap itu saat istighfar. Jangan pas aman-aman gini. Kalau aman-aman, ijma ulama itu khauf sama roja itu sama jalannya, bareng. Kalau mau ngerem biar enggak atau biar berhenti dari, takutnya dibanyain. Halo. Takutnya digas biar ngerem. Jadi takutnya dibanyain volumenya biar berhenti. Ya, ngerem. Kalau lagi istighfar jangan banyain takut, nanti putus. Mosok diampuni. Setan itu. Paham? Ya jangan. Tapi jangan aman-aman aja.
Oh, Nabi aja orang paling takut. Halo? Beristighfar sehari 70 lebih sampai 100 kali. Paling banyak nangisnya. Paling banyak nangisnya. Paling banyak mohon ampunnya. Ucapan-ucapan Nabi, ampun itu banyak dan bukan tema. Ya sudah, itu saya cuma kekhawatiran ketika membahas tentang sifatul masyiah, sifat maha menghendaki mengampuni, menghendaki mengazab, atau di kepala kita mengampuni saja ya namanya. Apalagi saya tadi ingin menjelaskan ada orang yang terus-menerus melakukan kesalahan. Kalau terus-menerus melakukan kesalahan itu ada hadis di kitab Tauhid, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya. Ada di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sesuai dengan amalnya. Jadi dia masuk surga sesuai dengan amalnya. Jadi saya dibedakan antara pernah sama sering. Kalau sering ya resiko lah. Apa? Kalau sering itu resiko. Dosa besar loh ya. Sering, apalagi mati sedang begitu. Itu sangat beresiko. Bahasanya sangat beresiko. Halo. Nanti bahasanya dipelintir. Sangat beresiko. Saudara kalau jalan di tali sangat beresiko jatuh. Paham? Jadi jangan bilang ini sangat beresiko. Karena pembahasannya masih memanjang. Ini kayaknya harus sudah berhenti. Ya. Padahal belum selesai gara-gara saya nambah-nambah ngomong. Tapi nggak dia nambah ngomong, saya lihat kok kayak banyak yang gini-gini gitu. Duduknya saya gini. Saya walaupun gini, mata saya udah rabun. Tulisannya titik apa ora tak tebak ae wis gitu. Well, tapi saya sing ngeliat sing ngene wis cerita titik wis saya enggak ngantuk ya. Ya sudah. Ini sampai 5 menit lagi atau berhenti? Hah? Cukup ya? Ya cukup, ya persiapan lah. Ya, saudara-saudara juga keluarkan butuh waktu ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.